paham tahajud itu penting, walaupun sholatnya hukumnya sunnah. Paham fadilahnya banyak, fadail ada 4 keutamaan, mengerti, ustadz sampaikan kita paham, tapi untuk bangun susah. Sudah bangun pun bangun betul jam 3, tapi susah untuk sholatnya. Tapi kalau bola bisa langsung bangun. Tahu dia Valverde kemarin berkelahi di Madrid, itu tahu dia tuh. Nah, Indonesia futsal juara ranking 14 tahu dia. Tuh, bisa bangun. Tapi kalaupun bangun pertengahan malam, dini hari bahkan jam 3, setengah 3 untuk tahajud susah. Coba dicek. Biasanya satu di antara dua. Satu, ada maksiat yang belum ditaubati. Yang kedua, ada dunia yang terlampau dominan. Dunia yang terlampau dominan. Maksiat sih enggak, cuman ngitung dunianya kebanyakan. Ini rekening udah segini nih, cita-cita ini begini nih, berangkat terus, banyak dihitung tuh, banyak dihitung. Biasanya kalau ngitung kebanyakan dunia, akhiratnya turun. Tinggal lawannya aja. Dunia lawannya apa? Akhirat. Kalau orang kebanyakan dunianya, akhiratnya tuh turun. Kalau orang kebanyakan akhirat, dunianya ikut, bukan turun. Nah, itulah uniknya syariat tuh begitu. Jadi nggak dalam logika kita. Kalau belum sampai ke logika, jangan dipahami nggak logis. Imani dulu, nanti hikmah datang membantu logika kita supaya paham. Ya, kalau dunia terlalu banyak, akhirat tuh turun. Kalau akhirat diperbanyak, dunia ikut. Itu yang dimaksud. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, asal tebak gaya tuh. Ya. Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang orientasi dunianya kebanyakan, ngejar dunianya kebanyakan, sehingga akhiratnya turun, nggak siap bekal di akhirat. Berbuat dosa sih dia nggak kelihatan korupsi, nggak kelihatan. Tapi nggak nampak, nggak korupsi, nggak nyogok, nggak menipu, tapi dunianya berlebihan. Sholatnya kurang, baca Quran nggak sempat, gitu. Ya, kebanyakan dunia turun akhiratnya. Ya, antum malam nggak maksiat, cuma nonton bolanya kebanyakan, begadangnya kebanyakan, mencuri sih enggak, nipu enggak, Allah, cuman kebanyakan. Maka ini akan turun yang akhirat. Tapi kalau akhirat yang kita banyakin, dunia akan ikut. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang menjadikan kehidupan dunianya itu sebagai hasanah. Hasanah itu kebaikan yang diniatkan untuk kepentingan akhirat. Makanya salat disebut dengan hasanah. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Quran surah ke-11 ayat 114. Salat disebut hasanah. Nanti kalau sebuah perbuatan dunia menjadi hasanah, diberikan catatan bekal akhirat minimal 10. Itu yang dimaksud Quran surat 6 ayat 160 itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Contoh, saya pengen dapat pahala akhirat dari minum. Yang saya kejar akhiratnya dulu. Maka saya niatkan minum ini sebagai ibadah. Caranya bagaimana? Sebut nama Allah. Ya kan? Khudh biyaminika ma yalik. Ambil yang paling dekat denganmu dengan menggunakan tangan kananmu. Antum dengan saya kan dekatan saya ya. Nah, jadi ini milik saya tuh. Ambil dengan tangan kanan. Samillah. Di Al-Bukhari dirinci, ya. Thumma qul bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu asalnya. Yang lebih ringkas dari itu qul bismillah. Di bismillah itu yang paling pendek. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau singkat bismillah. Nah, ini belajar ini penting begini. Oh, yang sahih itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim enggak sahih. Enggak sahih lisanmu. Itu pemahaman yang nggak sahih itu. Maksudnya apa? Nabi ngajarin anak kecil ke anak kecil tuh jangan panjang-panjang. Ya, Dek,
sebut ya Bismillah. Itu kan nggak mungkin anak kecil kita ajarin baca Al-Fatihah dulu gitu. Kepanjangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minimal Bismillah. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan aktivitas minum bernilai akhirat, namanya hasanah. Begitu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diminum, minumnya kan urusan dunia. Dunia kan? Tapi perbuatan dunia ini menjadi hasanah. Ini yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ketika kita mengejar akhirat, dunianya ikut. Minumnya masih kita minum, hausnya hilang, akhiratnya dapat. Coba siapa yang pakai baju hari ini baca Bismillahirrahmanirrahim? Pakai peci Bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nah itu menjadikan dunia sebagai pekerjaan akhirat. Nanti ikut semua dunia itu jadi aktivitas akhirat. Siapa yang bekerjaannya mulai berangkat Bismillahirrahmanirrahim? Sampai bikin status Bismillahirrahmanirrahim.